dan sekarang ini masa dia adalah masa untuk Indonesia. Ada campuran beberapa jenis pemain daripada Liga 1, iaitu pemain-pemain seperti Enando Ari, pemain-pemain seperti Rizky Ridho, pemain-pemain seperti Witan Sulaiman juga yang daripada Liga 1, pemain-pemain Ramadan Sananta, pemain-pemain yang berpangkalan di Eropah. Kita ada Nathan Chuao, kalau aku tak sebut salah nama dia. Rafa Struik, ada Eva Jenner, ada Marcelino Ferdinand. Pengamat sepak bola asal Malaysia ini sebut calon pengganti Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Publik tanah air langsung heboh. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola Asia Tenggara. Setelah rentetan hasil buruk yang dialami timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert, muncul wacana besar soal pergantian pelatih kepala. Menariknya, kabar tersebut justru pertama kali disuarakan oleh seorang pengamat sepak bola asal Malaysia, yang secara terang-terangan menyebut siapa sosok yang pantas menggantikan Kluivert dalam waktu dekat. Nama Patrick Kluivert, legenda asal Belanda yang kini menukangi Garuda, memang tengah menjadi sorotan besar publik sepak bola tanah air. Harapan tinggi yang disematkan padanya sejak awal kini seolah berbalik menjadi beban berat setelah hasil yang tidak sesuai ekspektasi di kualifikasi Piala Dunia 2026 round 4. Kekalahan dari Arab Saudi menjadi puncak amarah supporter Indonesia. Bahkan di media sosial tagar Kluivert out sempat menjadi trending topik nasional. Namun, di tengah situasi panas itu, pengamat Malaysia, Muhammad Firdaus Rahman, melalui siaran langsung di stasiun TV lokal Astro Arena, justru mencuri perhatian publik Indonesia dengan pernyataannya yang menohok. Ia menilai bahwa Patrick Kluivert bukan sosok yang tepat untuk melatih negara dengan karakter dan semangat seperti Indonesia. Lebih jauh lagi, Firdaus bahkan menyebut satu nama yang ia yakini paling cocok menggantikan pelatih asal Belanda tersebut, dan namanya bukan sembarangan. Kalau saya lihat, timnas Indonesia butuh pelatih yang mengerti karakter pemain Asia, seseorang yang mampu membangun chemistry dan disiplin tinggi. Saya rasa Shin Tae-yong adalah sosok yang paling pantas kembali duduk di kursi pelatih Garuda, ujar Firdaus dengan nada tegas. Pernyataan itu sontak memicu gelombang diskusi besar di media sosial. Ribuan netizen Indonesia memenuhi kolom komentar akun resmi Astro Arena, sebagian mendukung penuh pendapat Firdaus, sebagian lainnya menilai itu hanya bentuk sindiran halus dari pengamat negeri jiran. Meski begitu, apa yang dikatakan Firdaus memang tidak sepenuhnya tanpa dasar. Dalam analisisnya, ia membandingkan performa timnas Indonesia saat masih dipegang oleh Shin Tae-yong dengan era Patrick Kluivert. Menurutnya, di era STY, timnas Indonesia terlihat lebih solid, disiplin, dan memiliki semangat juang yang tinggi, bahkan sering memberikan kejutan di berbagai ajang internasional. Saya lihat sendiri bagaimana timnas Indonesia di bawah Shin Tae-yong bisa mengimbangi tim-tim besar seperti Jepang dan Korea Selatan. Tapi di bawah Kluivert, mereka kehilangan roh juangnya. Indonesia adalah tim dengan energi besar, tapi pelatih yang tidak memahami kultur Asia bisa kesulitan menyalurkannya, tambah Firdaus. Pernyataan itu langsung dikutip oleh berbagai media Indonesia, bahkan sempat menjadi topik bahasan di acara olahraga nasional. Banyak pengamat tanah air yang kemudian menyetujui analisis Firdaus, bahwa Kluivert terlalu terpaku pada taktik Eropa dan kurang mampu menyesuaikan dengan dinamika pemain Asia Tenggara. Sementara itu, dari internal PSSI sendiri, belum ada pernyataan resmi mengenai masa depan Kluivert. Namun, sejumlah sumber dalam federasi menyebutkan bahwa Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI tengah melakukan evaluasi besar-besaran terhadap tim kepelatihan dan seluruh jajaran teknis. Rumor pun beredar bahwa Erick telah mengadakan pembicaraan informal dengan beberapa kandidat pelatih top, baik dari dalam maupun luar negeri. Nama-nama seperti Shin Tae-yong, Graham Arnold, Australia, Tatsuma Yoshida, mantan pelatih Singapura, hingga Luis Mia kembali mencuat sebagai calon potensial. Namun, di antara semua nama itu, Shin Tae-yong tetap menjadi yang paling digemari publik. Bahkan, beberapa akun supporter besar seperti Garuda Loyalis dan Ultras Merah Putih telah menyerukan gerakan simbolik bertajuk Kembalikan ST, sebagai bentuk desakan kepada PSSI agar segera memulangkan pelatih asal Korea Selatan itu. Di sisi lain, pernyataan Firdaus Rahman juga dinilai sebagai sindiran halus untuk sepak bola Malaysia sendiri. Sebab, ia sempat membandingkan bagaimana Malaysia justru stagnan di bawah pelatih Peter Klamovski, sementara Indonesia sempat menunjukkan progres signifikan di bawah STY. Indonesia seharusnya belajar dari masa lalu, karena mereka pernah punya pelatih yang benar-benar memahami karakter Asia Tenggara. Jangan ulangi kesalahan seperti Malaysia,
yang mengganti pelatih tanpa memahami akar masalah, kata Firdaus, mengakhiri komentarnya. Menariknya, beberapa media Vietnam dan Thailand juga ikut menyoroti pernyataan itu. Media Vietnam The Tao 247 menulis tajuk, Malaysia analis Charles for Indonesia to bring back their Asian Spirit Coach. Sementara media Thailand Siam Sport menyebut bahwa Asia Tenggara menyaksikan perdebatan terbesar, apakah Kluivert akan diganti STY. Sementara itu, di kalangan pemain timnas Indonesia sendiri, kabarnya juga mulai muncul perpecahan kecil. Beberapa pemain senior dikabarkan merasa frustrasi dengan pendekatan taktik Kluivert yang dinilai terlalu kaku dan tidak memberi ruang improvisasi. Sedangkan pemain muda mengaku kehilangan motivasi akibat atmosfer ruang ganti yang berubah drastis. Situasi ini membuat banyak pihak menilai, perubahan pelatih menjadi langkah logis. Bahkan, rumor yang beredar menyebutkan bahwa jika Indonesia gagal dalam 2 laga berikutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 round 4, Patrick Kluivert akan segera dievaluasi dan bisa saja digantikan sebelum akhir tahun ini. PSSI pun kini berada di bawah tekanan besar dari publik. Ribuan supporter sudah mulai bersuara lantang di media sosial. Bahkan ada yang menggelar aksi damai di depan kantor federasi di Jakarta, menuntut perubahan besar di tubuh kepelatihan tim nasional. Dengan suasana yang semakin panas, nama Shin Tae-yong kembali dielu-elukan sebagai penyelamat sejati timnas Indonesia. Banyak yang percaya bahwa hanya sosok sepertinya yang bisa membangkitkan kembali semangat juang para pemain Garuda, membawa kembali filosofi kerja keras, disiplin, dan nasionalisme tinggi yang dulu sempat menjadi ciri khas tim di bawah arahannya. Kini, publik sepak bola Indonesia hanya bisa menunggu langkah resmi PSSI. Akankah Erick Thohir mendengarkan suara publik dan memanggil kembali Shin Tae-yong? Atau tetap memberikan kepercayaan penuh kepada Patrick Kluivert untuk membenahi tim? Yang jelas, pernyataan pengamat asal Malaysia itu telah menjadi pemantik besar bagi perdebatan di seluruh Asia Tenggara. Sebuah komentar yang sederhana, namun menggelegar dan mengguncang panggung sepak bola kawasan, membuka kembali harapan, nostalgia, sekaligus tekanan besar bagi PSSI untuk segera mengambil keputusan bersejarah demi masa depan Garuda.